Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, apabila kalian baik semua. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Masuk semua, Bu. Alhamdulillah, apabila semua dapat mengikuti kegiatan pembelajaran. Baiklah, untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk Mbak Amanda dipimpin untuk berdoa. Baiklah, teman-teman, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, akan menambah semangat nasionalisme kalian, mari bernyanyi bersama lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Pancasila, aku tak mendukung proklamasi setia berpegang. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa. Wah, bagus sekali ya menyanyinya. Setelah bernyanyi pastinya udah lebih semangat ya untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai sistem pernapasan pada manusia. Nah, masih ada yang ingat ketika kita bernapas apa yang kita hirup? Udara, Bu. Udara, Bu. Iya, benar. Yang kita hirup adalah udara yang mengandung oksigen dan kita mengeluarkan karbon dioksida ketika kita bernapas. Sebelum mulai pembelajaran, ada yang ingin ditanyakan. Apa yang dapat menghasilkan oksigen? Pohon ketika fotosintesis, Bu. Iya, benar sekali. Berhubungan dengan pertanyaan tadi, hari ini kita akan mempelajari bacaan tentang hari menanam pohon. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Dengan tujuan pembelajaran yang dicapai pada hari ini yaitu yang pertama, melalui informasi penting pada teks, siswa dapat menemukan dan menguraikan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa dengan benar. Yang kedua, siswa dapat membuat peta pikiran dan mengembangkan pada teks informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan wawancara, siswa dapat mengklasifikasikan jenis-jenis usaha dengan benar serta menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat dengan benar. Yang keempat, melalui penjelasan dari guru dan membaca informasi, siswa dapat melakukan wawancara tentang peran usaha dalam menyejahterakan kehidupan masyarakat dengan benar. Dan yang kelima, melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat membuat hasil wawancara secara tertulis dengan benar. Nah, murid-murid ada yang tahu tidak manfaat kita dari belajar di pembelajaran kali ini? Belum tahu, Bu. Oke, Ibu kasih tahu ya, manfaat di pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, dapat mengerti cara menanam pohon, yang kedua dapat mengerti jenis-jenis usaha ekonomi di masyarakat. Nah, kalau sudah tahu manfaat pada pertemuan kali ini, kira-kira semangat nggak untuk belajar, anak-anak? Semangat, Ibu. Semangat, Ibu. Semangat, Bu. Oke, harus semangat dong. Kan kita dengan belajar kali ini bisa tahu cara menanam pohon, terus nanti dipraktikkan di rumah dan di sekolah. Kita tahu jenis usaha masyarakat ekonomi di sekitar kita ya, anak-anak. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya nih, ada nggak yang tahu bagaimana cara menanam pohon? Belum, Bu. Belum, Bu. Bagaimana ya, Bu? Oke, Ibu akan tayangkan video cara menanam pohon. Nanti kalian simak ya anak-anak. Nanti kalau ada yang tidak jelas. Hah? Bungaku? Ya ampun, kamu kenapa? Kok kamu malah layu sih? Duh, gimana ini? Kasih. Untung hari ini cerah, jadinya aku bisa mulai dari hari ini.
pakai tanahnya. Terus disiram deh. Selesai. Semoga berhasil. Baik-baik ya bungaku. Asik, bungaku sudah tumbuh. Hai, selamat pagi bunga mawatu yang cantik. Sekarang aku siram ya, supaya kamu cepat besar. Wah, sudah waktunya menyiram bunga. Halo bungaku, aku akan rajin menyiramu supaya kamu cepat tumbuh besar dan semakin cantik. Ayo bunga, cepat tumbuh besar ya. Selamat malam bungaku. Sebelum aku tidur, aku siram kamu dulu ya. Sampai ketemu besok pagi ya bungaku. Oke, murid-murid seperti itu ya. Cara menanam pohon. Apakah ada yang belum jelas dan ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Jelas. Oke, berarti paham semua ya. Pintar semua murid-murid Ibu. Baik anak-anak, di sini sudah ada bacaan tentang hari menanam pohon. Nah, sekarang Ibu mau minta 2 orang untuk membacakan teks tersebut. Yang pertama, coba Mbak Rinda dibacakan slide pertama dari bacaan hari menanam pohon. Baik, Bu. Hari menanam pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Sudah, Bu. Bagus ya, terima kasih Mbak Rinda sudah mau membaca. Nah, sekarang Ibu mau tunjuk satu siswa lagi nih. Ayo coba Mbak Tiara baca yang slide kedua ya. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di taman itu. Pohon yang ditanam pun kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan, kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Sudah, Bu? Oke, terima kasih untuk 2 anak Ibu dan Mbak Rinda dan Mbak Tiara yang sudah membacakan teks tadi. Beri tepuk tangannya anak-anak. Oke, hebat ya. Bacaannya bagus dan lancar. Nah, sekarang kita akan berdiskusi bersama, yaitu menjawab beberapa pertanyaan 5W plus 1H. Nah, apa sih itu 5W plus 1H? Nah, 5W plus 1H itu kumpulan pertanyaan sebagai dasar pengumpulan sebuah informasi. Nah, pertanyaannya terdiri dari apa saja? Yang pertama, ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Biasanya pertanyaan-pertanyaan ini disingkat menjadi adik Simba. Nah, adik Simba tadi terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, Ibu akan membagi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari beberapa orang. Kelompok 1 yaitu Mas Torik dengan Mbak Eva, kelompok 2 Mas Fahrul dengan Mbak Zahda, kelompok 3 Mbak Ratri dengan Mbak Falupi, dan kelompok 4 Mbak Rinda dan Mbak Sela. Untuk yang terakhir kelompok 5 Mbak Aisyah dan Mbak Septi dan Mbak Tiara. Oke, apa sudah paham semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Boleh dimulai dari sekarang diskusinya. Apa sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Baik, kalau sudah selesai, Ibu ingin salah satu dari perwakilan kelompok 1 sampai 5 mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nah, sebagai contoh, Ibu akan menjawab salah satu pertanyaan pada peta konsep tersebut. Yang pertama ada pertanyaan apa yang dilakukan. Nah, jawabannya yaitu kegiatan yang dilakukan adalah menanam pohon. Begitu ya, apa sudah paham? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Sekarang perwakilan kelompok 1 terlebih dahulu. Mbak Eva bisa dijawab sekarang yang nomor 2 yaitu kapan?
Baik teman-teman, saya Eva, perwakilan dari kelompok 1, akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu kapan. Jawabannya adalah Hari Menanam Pohon diperingati setiap tanggal 28 November. Itu Bu. Terima kasih. Oke, bagus semuanya. Tepuk tangan dong buat kita semua. Oke. Nah, sekarang anak-anak untuk mengukur pengetahuan kalian terhadap materi yang telah Ibu sampaikan tadi, Ibu ingin kalian mengerjakan LKPD yang akan Ibu kirimkan di WhatsApp grup ya. Batas waktunya yaitu besok pagi sebelum jam pelajaran Ibu dimulai. Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke materi selanjutnya? Tidak, Bu. Tidak, Tidak, Bu. Oke, kalau begitu Ibu akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Baik, anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan materi yang selanjutnya mengenai muatan IPS, yaitu jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Anak-anak semua mendengarkan ya. Baik, Bu. Bu. Kondisi geografis Indonesia beragam. Ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Keragaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografi suatu wilayah. Kegiatan ekonomi tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Agar tercipta kehidupan yang nyaman, setiap penduduk perlu menghargai jenis kegiatan ekonomi penduduk lainnya. Yang pertama ada agraris. Indonesia terkenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan banyak penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan banyak bahan pangan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Selanjutnya, peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil dari hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. A. Peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. B. Peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. C. Peternakan unggas, misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Nah, dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Baiklah, kalau begitu, selanjutnya nanti Ibu akan membentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok 1 beranggotakan Mbak Amanda, Mbak Rinda, Mbak Tiara. Kelompok 2, Mbak Zada, Mas Fahrul, dan Mbak Ratri. Yang kelompok 3, Mbak Eva, Mbak Valupi, dan Mbak Sela. Kemudian, lakukanlah wawancara mengenai salah satu jenis usaha yang ada di lingkungan sekitar kalian. Sampai di sini, apakah bisa dipahami mengenai tugas kelompok anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, dari materi yang telah kita pelajari dari awal sampai akhir ini, apakah ada yang belum dipahami? Insya Allah sudah. Insya Allah sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Dari materi yang telah kita pelajari, coba sekarang Mbak Rinda berikan kesimpulan tentang kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Baik, Bu. Hari ini kita sudah mempelajari tentang melengkapi informasi melalui kata tanya 5W1H. Membuat peta pikiran berdasarkan teks informasi, mempelajari jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat, Bu. Benar sekali Mbak Rinda. Terima kasih sudah membantu Ibu memberikan kesimpulan untuk kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Dan untuk minggu depan, kita akan mempelajari tema 2, subtema 1, pembelajaran keempat. Jangan lupa baca buku tema terlebih dahulu ya. Nanti biar dengan mudah memahami materi yang Ibu sampaikan. Baik, Bu. Baik, Nanti Bu. Ibu juga akan mengirimkan tugas untuk kalian di grup WA ya. Jangan lupa dikerjakan. Untuk pengumpulannya, nanti silahkan dikumpulkan di grup WA saja. Baik, Ibu. Nah, dikarenakan waktu kita sudah habis, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ayo Mbak Tiara pimpin teman-temannya untuk berdoa sebelum kita menutup pembelajaran hari ini. Mari teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita terlebih dahulu berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Terima kasih Mbak Tiara, terima kasih semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.